Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas chapter 3 dari yang B sampai D, yaitu machining proses. Dengan dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Gede Tirtaningya STMT. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Hasibuan dengan NIM 210531064 dari Teknik Mesin Universitas Udayana. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, kita masuk ke materi yang di itu sawing. Lalu ada G1, circular sawing. Nah, circular sawing ini atau gergaji piringan merupakan sebuah gergaji putar yang berdaya listrik menggunakan mata pisau atau bilah atau blade yang melingkar yang digunakan untuk memotong material seperti besi, kayu, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada sebuah mesin circular sawing, di mana di sini ada bagian-bagiannya, yaitu di sini ada pegangannya, ada saklar untuk menghidupkan on-off-nya, lalu di sini ada lasernya untuk meleser benda kerjanya, lalu di sini ada penutup gergajinya yang bisa dibuka ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya ada penutup gergaji yang bawah, lalu ada pelat untuk tempat benda kerjanya, dan ada mata pisaunya. Nah, langsung saja kita bisa lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah circular sawing yang dimana digunakan untuk memotong kayu. Nah, bisa kita lihat prosesnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada G2, bend sawing. Nah, mesin bend sawing ini atau sering juga disebut dengan mesin gergaji pita merupakan alat memotong dengan pisau blade panjang yang terdiri dari lembaran logam bergigi, dan bandsaw ini juga memiliki 2 atau 3 roda yang berputar untuk menggerakkan bandsaw blade untuk memotong material seperti baja dan alu. Nah, bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, dan di sini ada gergaji potongnya yang bentuknya itu panjang seperti ini, makanya dinamakan bend sawing. Di sini juga diberikan cairan agar memudahkan proses memotong. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang G3, yaitu kontur sawing. Nah, pada proses kontur sawing ini terus hampir sama dengan bend sawing, tapi pada kontur sawing ini gergajinya itu bergerak vertikal ke bawah dan benda kerjanya diletakkan di atas meja horizontal. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Di sini merupakan mesin kontur sawing. Nah, di sini merupakan alat penahan untuk benda kerja yang mana bisa disesuaikan dengan benda kerjanya. Kita lihat di situ dicontohkan diletakkan benda kerja horizontal, benda kerja yang diletakkan horizontal di atas meja kerja. Dan ini merupakan gergajinya yang dimana berbentuk vertikal, sedangkan kalau pada bend sawing itu dia berbentuk horizontal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini juga ada penahan benda kerjanya, yang dimana bisa diatur juga, disesuaikan juga dengan benda kerjanya. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke yang G4, hex sewing. Nah, pada hex sewing ini merupakan gergaji potong yang sumber dayanya itu merupakan dari motor listrik. Lalu mesin ini dapat digunakan untuk memotong benda-benda dari logam atau juga dari non-logam dengan bentuknya silindris maupun bentuk lainnya. Nah, blade atau pisau potong yang dapat diganti sesuai keperluan merupakan sebuah keuntungan dari mesin ini. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mesinnya, yang dimana mesinnya ini digerakkan oleh daya dari listrik, dan di sini ada benda kerjanya yang berbentuk horizontal, dan di sini ada blade-nya atau pisau potongnya yang akan memotong sebuah benda kerja berbentuk silinder sini, dan juga di sini mata potongnya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan keperluan. Nah, bisa kita lihat di sini bisa diganti-ganti. Selanjutnya kita masuk ke yang G5, ada abrasif sawing. Nah, pada abrasif sawing ini merupakan proses penggergajian dengan menggunakan alat potong cakram abrasif. Alat potong tersebut berputar dengan kecepatan tinggi dan bersentuhan dengan material benda kerja. Lalu pemotongan benda kerja terjadi karena abrasif. Lalu sama seperti proses abrasif lainnya, cakram abrasif ini merupakan barang habis pakai dan dapat diganti setelah diameter yang mengecil. Nah, jadi di sini ada penahannya, lalu di sini ada benda kerja, dan di sini ada cakram abrasifnya, yang dimana jika dipakai terus-menerus diameternya akan mengecil karena memotong benda kerja. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada cakram abrasifnya, dan di sini ada benda kerjanya, yang dimana cakram abrasif ini perlahan menekan si benda kerja. Nah, bisa kita lihat. Selanjutnya ada G6, diamond edge sewing. Nah, diamond edge sewing ini merupakan proses sewing yang menggunakan partikel abrasif karena kekerasan dari benda kerja itu, misalnya keramik, kaca, batu, karbida, nikel, paduan kobalt, dan lainnya. Dan juga diperlukan cairan pendingin. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada mesinnya, dan di sini tadi cairan pendinginnya. Karena materialnya keras, jadi dia memerlukan cairan pendingin agar memudahkan proses pemotongannya. Nah, di sini sudah diletakkan mata pisaunya. Di sini contohnya akan memotong sebuah keramik. Bisa kita lihat prosesnya. Nah, prosesnya akan dibantu oleh cairan pendingin yang akan memudahkan pemotongan dari sisa-sisa serbuk pemotongan sebelumnya. Nah, di sini kalau diamond edge sewing ini dapat memotong benda kerja yang keras. Contohnya saja di sini yaitu memotong keramik, bisa juga kaca, batu, ataupun bahan lainnya yang cukup keras.
kita akan memotong benda kerja yang di sini dengan bukan ditekan, tetapi dia menggesek benda kerja ini sehingga panas antara gesekan kedua benda kerja ini, dan benda kerja ini akan meleleh dan bisa dipotong oleh gergaji ini. Bisa kita lihat prosesnya seperti ini. Nah, perlahan dia akan terpotong dan menghasilkan panas. Selanjutnya kita masuk ke yang H, flame cutting, atau juga bisa disebut dengan thermal cutting. Nah, kita masuk ke yang H1, oxypool gas cutting. Pemotongan oxypool ini merupakan proses yang menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar cair seperti bensin, solar, biodiesel, minyak tanah, dan lain-lain, dan juga oksigen untuk mengelas atau memotong logam. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah alat pemotong ya, di mana itu bahan bakarnya itu menggunakan solar, yang dimana dicampur dengan oksigen untuk mengelas atau memotong sebuah logam. Kita lihat di sini. Di sini ada sebuah benda kerja yang akan dipotong dengan menggunakan oksigen ini, oksigen dari hasil pembakaran bahan bakar tadi. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, metal powder cutting. Pada metal powder cutting ini, proses pemotongan oksigen itu menggunakan panas dari api gas oxypool dengan besi atau bubuk logam lainnya untuk membantu pemotongan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini prosesnya menggunakan metal powder, yang dimana oksigen panas dari api yang digunakan untuk memotong sebuah benda kerja ini. Bisa kita lihat di sini.
merupakan gas oksipulnya, dan dengan campuran powder cutting akan menghasilkan seperti ini, yang bisa memotong sebuah benda kerja. Selanjutnya kita masuk ke chemical flux cutting. Pemotongan chemical flux merupakan proses pemotongan oksigen, di mana pemotongan atau penghilangan logam diperoleh dengan menggunakan flux kimia untuk mendapatkan pemotongan. Nah, pemotongan flux kimia ini digunakan untuk mencegah gangguan oksidasi refraktori yang terbentuk selama pemotongan, dan bisa digunakan untuk memotong baja tahan karat. Lalu di sini bisa kita lihat ada sebuah chemical flux injection atau cutting. Nah, di sini ada flux speed unitnya, dan ada cutting oksigennya, lalu ada preheat acetylene-nya, dan di sini ada preheat oksigennya, dan di sini ada cuttingnya yang akan mengeluarkan si flux tadi, dan di sini ada benda kerjanya. Lalu selanjutnya ada H4, yaitu arch cutting. Nah, arch cutting ini merupakan proses yang menggunakan panas busur untuk melelehkan benda kerja logam untuk dilakukan pemotongan, biasa digunakan untuk baja dan logam yang mudah teroksidasi. Nah, ini bisa kita lihat pada mesin las yang digunakan biasa para tukang las. Nah, di sini bisa kita lihat prosesnya sama. Nah, di sini yang dimana di sini ada busurnya, yang busurnya ini dapat menghasilkan panas, lalu panasnya ini dapat memotong si benda kerja. Ini merupakan mesin-mesin las konvensional yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang H4A, yaitu plasma arch cutting. Nah, plasma arch cutting ini merupakan proses yang dipakai untuk memotong baja atau logam dari ketebalan yang berbeda dengan menggunakan obor plasma. Nah, dari proses ini gas inert ditiup dengan menggunakan kecepatan yang tinggi dari nozzle. Lalu kemudian gas yang dari nozzle itu dipotong dan membentuk busur listrik. Lalu plasmanya ini dapat berguna untuk mencairkan logam yang dipotong. Nah, plasma arch cutting ini digunakan untuk memotong logam yang tidak bisa dipotong dengan api. Jadi, dipotongnya menggunakan plasma arch cutting. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada nozzle-nya. Nozzle-nya yang dimana nozzle-nya ini berkecepatan tinggi yang dapat memotong logam yang logamnya ini tidak bisa dipotong dengan api. Nah, dari sini ini merupakan gas inert yang ditiup dengan menggunakan kecepatan yang tinggi dari nozzle. Bisa kita lihat. Nah, dia bisa memotong segala bentuk benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan. Dimana yang dipotong ini merupakan benda kerja yang tidak bisa dipotong dengan api. Nah, bisa kita lihat. Selanjutnya ada H4D, air carbon arch cutting and grooving. Nah, ini merupakan proses pemotongan busur di mana logam yang akan dipotong itu dilebur oleh panas busur karbon, lalu logam cairnya dihilangkan dengan ledakan udara terkompresi berkecepatan tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini ada proses dari pemotongan busur logam. Nah, yang dimana logam yang akan dipotongnya ini itu dilebur oleh panas karbon yang dihasilkan dari obor ini. Nah, bisa kita lihat di sini dilebur, dan logam cairnya ini dihilangkan dengan panas karbon tadi yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada H4C, yaitu oxygen lens cutting. Nah, oxygen lens cutting ini merupakan proses pemotongan yang
menggunakan oksigen yang disuplai melalui pipa baja habis pakai untuk melubangi benda kerja logam dan mineral. Lalu tombaknya dinyalakan dan terus dikonsumsi. Ini melibatkan sejumlah kabel baja yang dikemas ke dalam tabung baja. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini merupakan sebuah alat pemotongnya. Yang dimana di sini ada pipa baja habis pakainya. Yang bisa kita lihat. Di sini ada oksigennya yang dihasilkan dari pipa ini. Nah, bisa kita lihat yang akan digunakan untuk memotong benda kerjanya. Nah, bisa kita lihat prosesnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke H4D, yaitu gas metal arc cutting. Nah, pada gas metal arc cutting ini merupakan proses menyambungkan dua buah logam sejenis atau lebih yang menggunakan bahan tambah berupa gas pelindung atau shielding gas dan kawat gulungan melalui proses pencairan. Lalu ada H4E, gas tungsten arc cutting. Gas tungsten arc welding ini merupakan salah satu jenis pengelasan arc dengan elektroda. Proses gas tungsten arc welding ini menggunakan elektroda tungsten untuk memanaskan benda kerja dan bahan tambahnya. Bisa kita simak pada video berikut ini. Yang dimana di sini ada benda kerja yang akan digelas. Nah, di sini dilasnya itu menggunakan elektroda, yang dimana elektrodanya dipanaskan untuk memotong si benda kerja. Tadi sebelum dilakukan proses pemotongan, benda kerjanya itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan dilakukan prosesnya. Bisa kita lihat seperti ini. Dimana elektroda tungsten itu menghasilkan panas dan dia akan memanaskan si benda kerjanya tadi. Itu proses selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke H4F, Shielded Metal Arc Cutting. Nah, ini merupakan proses pengelasan busur listrik yang menggunakan logam bersama-sama menggunakan elektroda. Bisa kita lihat pada video ini. Nah, di sini merupakan ada busur listrik yang digabungkan dengan elektroda yang akan menghasilkan
ada H4G, Carbon Arc Cutting. Nah, Carbon Arc Cutting ini merupakan proses pemotongan busur di mana logam itu dipotong dan dilebur oleh panas busur karbon. Lalu logam cair ini kemudian dihilangkan dengan semburan udara yang mana menggunakan elektroda karbon atau grafit yang dapat dilelehkan material yang kemudian diterbangkan oleh jet udara. Selanjutnya kita masuk ke H5 laser cutting. Nah, pada laser cutting ini merupakan proses pemotongan material menggunakan teknologi sinar laser dengan hasil potongan yang lebih presisi, akurat secara dimensi, dan jauh lebih rapi. Teknologi sinar laser ini mampu memotong material karena memiliki energi yang cukup tinggi sehingga membuat benda yang terkena sinar laser itu terpotong, terbelah, meleleh, atau bahkan bisa terbakar. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah lasernya, di mana laser ini akan memotong sebuah benda kerja. Nah, bisa kita lihat dengan laser ini, maka hasil pemotongannya itu lebih presisi dan lebih rapi secara dimensi, dan juga keakuratannya itu tinggi. Nah, bisa kita lihat seperti ini, yang dimana benda kerja ini tadi sudah dipola menggunakan komputer, karena laser cutting ini juga sudah menggunakan teknologi. Bisa kita lihat hasil potongannya itu sangat akurat, baik akuratnya secara dimensi dan juga hasil potongannya itu jauh lebih rapi. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang I, Electrical Machining Process. Nah, pada I ini ada I1, yaitu Electrical Discharge Machining. Electrical Discharge Machining ini merupakan proses manufaktur yang untuk membentuk benda kerja dengan menggunakan lucutan listrik atau percikan di antara dua elektroda. Bisa kita simak pada video berikut ini. Ini ada sebuah mesin, mesin electrical discharge machining, dan di situ ada kita bisa lihat monitor mesinnya. Nah, di sini ada prosesnya itu menggunakan percikan listrik di antara kedua elektroda. Nah, bisa kita lihat di antara kedua elektroda akan menghasilkan percikan. Nah, dari percikan inilah yang bisa memotong sebuah benda kerja sesuai dengan bentuk yang telah dimasukkan ke mesin tadi. Di sini juga menggunakan cairan pendingin agar memudahkan proses pemotongan.
Prosesnya terdiri dari elektroda dan benda kerja yang terendam dalam cairan isolasi seperti minyak atau cairan dielektrik lainnya. Elektroda dan benda kerja yang terhubung ke jantung daya bisa kita lihat. As erosion continues, the machine controls advance the electrode through the work, always maintaining a constant gap distance between it and the workpiece. To understand how EDM removes metal, let's examine a single spark in the erosion process. As a pulse of DC electricity reaches the electrode and part, an intense electrical field develops in the gap. Microscopic contaminants suspended in the dielectric fluid are attracted by the field and concentrate at the field's strongest point. Lalu ada I1B, Wire Electrical Discharge Machining. Wire Electrical Discharge Machining ini atau WEDM yang dimana merupakan proses untai tunggal kawat logam. Biasanya contohnya kuningan, lalu diberi melalui benda kerja dan biasa terjadi tenggelam dalam sebuah tangki dengan cairan dielektrik yang biasanya air deionisate, dan proses ini biasanya tidak digunakan untuk menghasilkan 3D dan kompleks geometri. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Bisa kita lihat dimana di situ ada sebuah untai kawat logam yang dimana kawat tersebut yang akan memotong benda kerjanya yang dia itu tenggelam atau dimasukkan ke dalam cairan dielektrik yang biasanya itu deionisate. Kita lihat pada prosesnya kawat-kawat ini akan memotong sebuah benda kerja. Selanjutnya ada I1C, Electronic Discharge Grinding. Nah, Electronic Discharge Grinding ini merupakan proses penghilangan materi elektroda dengan menggunakan elektrolit untuk mengikis material benda kerja. Namun pada beberapa kasus dapat terjadi reaksi lokal antara elektrolit dengan kobalt komponen, sehingga menghasilkan sisa karbit yang dapat menyebabkan cacat pada permukaan benda kerja atau mesin grinding, sehingga menghasilkan kualitas yang buruk. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang I2, Electrochemical Machining. Nah, prinsip kerja pada electrochemical machining ini yaitu benda kerjanya dihubungkan dengan sumber arus searah yang bermuatan positif, sedangkan pahatnya dihubungkan dengan sumber arus yang bermuatan positif.
Lalu cairan elektrolitnya dialirkan di antara pahat dan benda kerja sehingga terjadilah proses pengerjaan material benda kerja karena adanya reaksi elektrokimia dan juga reaksi kimia. Kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada mesinnya, yang dimana mesinnya negatif dan benda kerjanya positif. Selanjutnya ada I2A, electrochemical grinding. Nah, electrochemical grinding ini merupakan salah satu contoh penggunaan ECM yang dimana mengkombinasikan proses penggerindaan konvensional dan proses ECM, dimana benda kerjanya ini dilakukan proses permesinan dengan gerak mekanis partikel abrasif dan reaksi elektrokimia secara bersamaan. Nah, bisa kita lihat di sini ada mata potongnya, ada elektrolitnya, dan di sini ada benda kerjanya, yang dimana di sini disuplai oleh DC. Lalu ada I2B, electrochemical turning. Pada electrochemical turning ini digunakan untuk memproses bagian permukaan, di mana alat itu berbentuk dimasukkan ke dalam benda kerja yang berputar sehingga bagian yang diputar simetris itu secara aksial dapat diproduksi. Bisa kita lihat di sini ada machining area, dan di sini ada yang dimana di sini lakukan proses permukaan, yang dimana benda kerjanya ini berputar. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan di sini alat pemotongnya. Lalu ada I3, electrochemical discharge grinding. Di dalam proses electrochemical discharge grinding ini, di mana batu gerinda itu berfungsi sebagai katoda dan benda kerjanya sebagai anoda dari sel elektrolit yang terbentuk oleh cairan elektrolit yang berada di antara kedua benda. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini di mana prosesnya itu dia proses penggabungan antara katoda dan anoda pada sel elektrolit yang terbentuk oleh cairan-cairan elektrolit yang berada di antara kedua benda. Nah, kita lihat pada video berikut ini. Selanjutnya ada I4, yaitu electrochemical honing. Electrochemical honing ini merupakan proses di mana kemampuan penghilangan logam ECM yang digabungkan dengan kemampuan akurasi mengasah. Prosesnya terdiri dari alat putar dan
bolak-balik di dalam komponen silinder. Yang bisa kita lihat di sini ada alat putarnya, yang dimana terdiri dari 3 alat putar yang akan berputar secara satu sama lain, dan benda kerja akan dimasukkan ke dalam mesin, yang dimana benda kerjanya itu bisa berbentuk silinder. Next ada E5, electroacing. Electroacing ini merupakan proses penggerusan pada bagian benda kerja menggunakan larutan kerja yang terkontrol agar dihasilkan produk yang sesuai dengan keinginan. Nah, proses ini dapat digunakan untuk material benda kerja bermaterial seperti tembaga. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Bisa kita lihat di sini ada mesinnya. Ini merupakan sebuah mesin electroacing. Yang dimana dia itu menggunakan larutan kimia. Pada benda kerjanya itu diletakkan larutan kimia agar dihasilkan produk yang digunakan sesuai dengan keinginan. Lalu setelah digunakan bahan kimia, itu akan dilakukan proses penekanan atau penggerusan. Bisa kita lihat prosesnya seperti ini. Kita masuk ke yang J, finish machining operation. Selanjutnya ada J1, honing. Nah, honing ini merupakan proses permesinan pada diameter bagian dalam sebuah benda kerja logam baik non logam untuk menghasilkan permukaan yang presisi sesuai kebutuhan menggunakan media abrasif. Dan juga proses ini dapat menentukan kualitas akhir dari produk-produk, misalnya pemesinan yang diproduksi sebuah pabrikan. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini akan dilakukan proses pada diameternya, yang dimana untuk menghasilkan permukaan yang lebih presisi lagi, yang dimana di sini dia menggunakan media abrasif, bisa kita lihat, dan dapat dihasilkan permukaan yang lebih presisi dan lebih halus. Selanjutnya ada J2, lapping. Nah, lapping ini merupakan proses abrasif yang dilakukan untuk menghasilkan penyelesaian permukaan dengan akurasi dan kehalusan tinggi. Lapping ini menggunakan suspensi cairan partikel abrasif yang sangat kecil di antara benda kerja dan perkakas lapping. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Di sini ada lapping proses.
Selanjutnya kita masuk ke J3 Super Finishing. Super Finishing ini merupakan proses pengerjaan logam yang meningkatkan finishing permukaan dan geometri benda kerja, yang dimana dicapai dengan menghilangkan hanya lapisan permukaan awak tipisnya yang ditinggalkan oleh proses terakhir dengan batu atau selotip abrasi. Bisa kita lihat saja langsung pada video berikut ini. Proses yang dimana untuk meningkatkan finishing sebuah benda kerja, dan di sini ada abrasi bel, menggunakan abrasi bel. Dan di sini ada bel yang berputar dan benda kerjanya yang akan dihaluskan. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan antara yang sudah dilakukan super finishing dan belum. Dia akan lebih kilat dan permukaannya lebih halus. Selanjutnya kita masuk ke J4 burnishing. Nah, proses burnishing ini merupakan proses pemasinan yang tidak menghasilkan jeram. Proses ini merupakan pengerjaan roljamin dengan peningkatan karakteristik permukaan dengan deformasi plastis pada bagian permukaan benda kerja. Ini bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini merupakan proses burnishing di mana merupakan pengerjaan roljamin. Selanjutnya masuk ke J5 roller burnishing. Nah, roller burnishing ini merupakan proses finishing permukaan di mana roll yang diperkeras bekerja dengan ketidaksembuhan permukaan untuk mengurangi kekasaran permukaan. Roller burnishing ini berbentuk dari teknik finishing permukaan abrasif karena bahannya dipindahkan dan dihilangkan. Bisa kita simak pada video berikut ini. Ini digunakan untuk mengurangi kekasaran dari permukaannya yang dilakukan dengan roller. Bisa kita lihat di sini ada roller burnishing yang akan diletakkan di atas benda kerja dan akan menghasilkan permukaan benda kerja yang lebih halus. Kemudian tuh tadi penjelasan saya dari machining proses yang chapter 3 dari G sampai J. Apabila dalam penjelasan saya tadi terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada